I'm back. And we're back. Gak usah lu Sampai di Sampai gini loh. Tangan aku lagi nari TikTok. Kita jangan habis. Jadi Alwin sekarang akan menjelaskan tentang peraturannya. Ayo. Oke. I'm back. Iya Juan, masuk aja. Oh iya ada jual. Oke. Jadi ini adalah secret ingredient-nya. Udah tahu ininya apa namanya? Peraturannya. Belum. Peraturannya adalah Satu. aku kasih taruh situ aja Juan. Peraturan yang pertama, aku kasih ini harus sebagai jadi main star-nya. Jadi kalian masak harus di ini jadi mataharinya. Nah, Oke, ya, matahari. ya anak sini. Terus yang kedua, kalian dikasih waktu 30 menit Oke. untuk masak dan 5 menit untuk research dan nggak boleh beli bahan dari luar. Harus pakai barang dari rumah. Dari rumah. Oke. Silakan dicek. I'm gonna go. Ini pinjam dulu Kak ya buat patokan jam. Iya. Perhatiin sampai selesai video dicoba atau enggak. Kayak udah gerak. Kalau udah nggak ada berarti masih ada berarti dibawa pulang. Iya betul. Oke, kita akan buka. Ya, Ini siap. belum dimulai, belum dihitung ya. Belum. Oke, lihat dulu dong bahannya apa. 1, 2. Oh. Loh. Soya milk. Bikin apa pakai ini? Apaan nih minuman boleh? Minuman. Ya maksudnya kayak nggak. Aku sih tadinya mikirnya, oke, tadi kan aku mikirnya kayak dessert. Tapi gimana kalau misalnya Main course. yang asin gitu nggak sih? Tapi susah ya? Nggak tahu. Ya, kita research dulu ya. Karena kita pede anaknya ya. Oke. Udah, coba research dulu ya. Ada berapa nih? Ada 4 ya. Iya, soalnya kebetulan lagi beli 3 gratis 1. Oh iya. Oh gitu, iya betul. Sponsor banget sih. Iya. Ayo masih menerima sponsor. Oke, berarti sekarang waktunya kita untuk Research ya. research. Benar, waktu kali. Oh ya. Ting ting ting. Belum dong kan? Waktu kalian dimulai dari 3, 2, 1. Waktunya udah jalan. Oke, let's go. Ya udah play. Oke. Jadi kita udah tahu mau masak apa karena tadi cukup random ya sebelumnya. Random banget, Ini minuman susu kedelai, tapi ternyata susu kedelai itu bisa kita buat jadi Tahu Jepang. Tahu Jepang. Hah? Bener kan? Iya, Tofu. pokoknya tofu, dan kita terinspirasi dari masakan Chinese food. Jadi Chinese food itu biasanya suka ada tahu yang dicampur sama bayam Iya, gitu. betul. Tahu bayam. Tapi jujur aku belum pernah coba, Kania udah pernah bikin Udah, dulu ya? udah pernah. Ya, ini karena Kania udah pernah, jadi kita ngikutin aja. Ya udah. Oke, pernah. yuk Kak. Iya, oke. Jadi Step satu nih. bahan-bahannya itu Ada. Belum ya? Ya. Jadi bahan-bahannya itu adalah yang paling penting kan ini susu kedelainya. Buat bikin jadi tahu itu dicampur sama telur. Kita pakai telur Wow. kampung ayam kampung. Kampung ayam. Jauh ya dari kampung ayam. Iya. Ini terus bayamnya kalau di beberapa resep sih hijau, tapi Adanya kita ini. cuma ada yang Ya udah, merah. nggak apa-apa. Jadi kita pakai bayam merah. Terus Maizenul. terus ini saus tiram, saus tiram. Terus juga di resepnya itu jamurnya adalah jamur shimeji, tapi kita punyanya champignon, ya, sama garam Salt. dan bawang putih. Oke. 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 Let's get cooking.
Aku kasih kalian waktu untuk masak 30 menit. Dimulai dari kemarin. Dari sekarang. Kita pecahin 7. Berapa? Oke, what are you guys doing? Oke, sekarang gue lagi cracking 7 telur. Banyak, ada pemborosan telur ya. Oh, telurnya harus 7. 7. Oke. Terus Kania ngapain? Terus ini kan harus dia di seasoning. Jadi seasoningnya itu di sini sebenarnya pakai garam aja cukup. Tapi biasanya kalau Chinese food itu kayak jadi gurih gitu loh. Jadi kayaknya aku mau sedikit nambahin kaldu ayam walaupun nggak banyak. Jadi garam, kaldu ayam, diaduk Rif, ambil ya. Udah lama nggak masak panik ya? Kani ngapain? Kani yang lain aja. Udah, abis itu udah ini tadi masukin ini. Ini kita mau potong-potong bayamnya. Jadi koronul itu selama 3 bulan ya aku bener-bener nggak ke rumah mama sama papa untuk ngobrol yang lama gitu loh. Jadi ya udah deh akhirnya sekarang karena new normal gitu ya, dan kita juga bisa lebih terbiasa sama situasi, jadi kita beranikan diri karena corona, kami tidak takut. Ya, yang penting kita udah PHBS ya aja. Iya enggak? Oh, betul. Apa tuh PHBS? PHB? Enggak PHBS. Higienis, bersih, Oh. sehat. Oh, saya kira kamu tuh yang ngelucu. Pribadi yang higienis, bersih dan sehat kalau nggak salah. Kan kemarin kita udah video ya Mil. Kita ngomongin keseharian kita selama corona. Kalau Kania gimana coba? Kalau aku gimana ya? Aku lihat-lihat Kania sekarang hidup sehat. Oh iya. Sebenarnya bentar aku pengen nanya, tertarik gak nih kalian kalau misalnya Kania bakal ngomongin kayak tentang pola hidup barunya di YouTube ini? Iya nih, berhubung Kania pencetus Juice Daily. Oke, jadi kan memang karena udah mau jalan 4 bulan sekarang di rumah aja. Sebetulnya kebiasaannya tuh udah ada lama, tapi sekarang karena di rumah tuh jadi lebih konsisten dan lebih lebih konsisten lah itu intinya. Yang aku lakuin adalah untuk menjaga kesehatanku, aku selalu olahraga tiap pagi dan tadinya tuh 10.000 langkah setiap hari. Tapi lama-lama aku kayak mau ngasih challenge yang lebih besar lagi karena aku udah mulai bisa lari. Tadinya cuma jalan aja, akhirnya sekarang setiap pagi lari 4 kilo di depan rumah aja ya, di depan rumah. Habis itu Maksudnya di depan rumah tuh muter-muter iya, Berapa? 200 putaran. Hah? Iya, 200 putaran. Capek banget. Iya, itu selama hampir 40 menit sampai 50 menit tergantung kecepatan. Nggak bosen tuh? Enggak, karena enak. Sampai Jadi denger lagu. Denger lagu, denger podcast. Oh, kalau podcast gak berasa sih. Tapi iya, apalagi kalau podcastnya tuh lucu yang bener-bener ngaco. Apalagi kalau podcastnya? Aku nggak mau cerita. Rapot, gak boleh. Iya, rapot juga, tapi ada satu podcast yang isinya tuh obrolan cowok-cowok semua dan kadang kurang berfaedah, jadi aku nggak mau sharing itu apa, tapi itu bantu aku buat ketawa-tawa lagi lari. Oh, oke. Karena lagi apa gitu? Oh ya, terus kan biasanya abis lari aku tuh pasti minum jus apapun buah dan sayur, tapi tanpa tambahan gula, garam. Kok garam? Tapi banyak loh ternyata garam itu membantu proses penyerapan ke dalam tubuh, jadi sedikit garam tuh juga bagus buat di jus. Nah, jadi biasanya aku cuman buah, sayur, dan tanpa tambahan air ataupun susu atau gula. Oke, lanjut lagi ke sini. Jadi ini bayamnya kan udah dicop kecil, cuman kita itu ya saat makan sehat itu juga harus memperhatikan kebersihannya loh. Jadi jangan nganggap kayak sayur buah itu sehat, tapi kalau kita nyucinya juga nggak bersih itu banyak hal yang nggak bagus juga. Jadi ini mau aku siram pakai air. Gimana Kak, udah lumayan? Udah, Cukup ya? Jadi mau disiram pakai? Air matang. By the way, waktu kalian tinggal 23 menit loh. Ya Allah, Airnya air panas atau air biasa? air biasa aja. Udah, tapi juga jangan banyak-banyak. Jadi ini telurnya. Pocong. Ujung-ujung. Ke pocong. Aku dengar kamu ngomong pocong, Kak. Oke, gue geprek ya. Ya. Nah, ini sekarang adonannya telur dicampur sama 500 ml dari susu kedelai. Susu kedelainya tuh dibilangnya yang unsweetened, yang nggak manis gitu loh.
Jadi rasanya nanti nggak terlalu bingungin karena kan ini udah dibumbuin juga. Kalau kata Brad Leone, dia tuh salah satu chef di Bon Appetit. Dia harus kita crush the garlic. Itu kenapa? Jadi pas dia di crush, dia tuh ngeluarin alisin. Alisin itu adalah self defense-nya si garlic. Jadi ketika di crush, dia ngeluarin bau itu. Jadi bau yang selama ini kita itu adalah self defense-nya bawang. Oh iya? Iya. Wow. Keren. Aku kalau ini biasanya langsung gini aja nih. Jadi ini udah telur, kaldu, garam, dan susu kedelai. Sekarang mau dicampurin sama bayam yang sudah dipincang secara cukup halus. Terus dia harus benar-benar kering, jadi nggak ada air gitu. Sebabnya kenapa nggak tahu. Mungkin karena nanti adonannya biar nggak terlalu apa ya? Watery. Watery. Gitu, kayak nggak. Apa sih watery? Jadi dia oke. Kita sekarang masukin ke sini. Kita masukin ya bayamnya ke sini. Nah, bayamnya itu nanti karena dia berat, dia jadi akan berada di bawah dari adonan ini. Jadi tenang saja, nggak usah khawatir dia nggak akan cantik, dia akan turun. Nah, ini dicampur. Oh, thick ya? Hah? Kelihatan kental Iya, banget. telur kan, telur dan. Enggak, aku nggak nyangka sekental itu sih tadinya. Karena Mungkin telur karena dan susu. fish susu. soy. Guys, waktunya tinggal 18 menit. Oke, ini sekarang gue mau motong jamur. Jamur. Kak, dipakai semua? Ya, pakai aja. Ya boleh. Aku suka jamur. Nah, jadi kita akan ngukus si adonan ini. Jadi inilah cara membuat tahunya. Aku juga baru tahu sih pas browsing zaman. Bisa aja. Gini. Gedean. Nah, kan ini penuh kan? Nggak cukup. Ini tahu bayamnya kita akan kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Oke. Sebenarnya gue nggak pernah ikut kelas motong, cuman kayak karena kebanyakan nonton ini, ya kayak macam MasterChef, orang-orang gitu. BuzzFeed. Jadi kayak tahu tuh caranya kayak gini. Udah gitu licin. Ini licin banget sumpah dan kecil. Dah. Ini kita kukus selama 10-15 menit. Oke, bye-bye. Nah, sambil dikukus, mau nunggu waktu ngapain nih? Nyanyi. Enggak ada. Nah, jadi Kak, jamurnya berapa tadi kasih tahu? jamurnya Bawang putihnya berapa? yang motong kan dia yang akan Oh iya. tadi 5. 5 jamur ya. Jadi jamurnya tuh bisa apa aja ya, nggak usah kayak harus jamur shimeji atau apa, karena yang penting jamur yang ada di rumah. Ini lagi merhatiin apalagi yang dilakuin karena aku agak lupa. Oh, jadi nanti itu tahu bayamnya setelah dikukus akan kita goreng. Nah, Ini iya. akan masuk. Nah, ini digorengnya tuh setelah ini. Sama ini. Jadi bumbunya itu adalah si saus tiram, maizena, terus pakai si bawang putih sama garlic sini. Udah nanti dicampurin si tahunya tadi. Ditumis. Iya, tapi jangan sampai hancur. Jadi, disiram doang deh. Kita mau bikin saus. Ini gue lagi 2 sendok makan. Jangan ke pinggir-pinggir. Nah, tengah-tengah aja. 1,5 sendok, Uh-huh. sorry, 1,5 sendok makan maizena. Tambah airnya berapa? Airnya ya segitu aja. Harus air dingin ya, ini selalu lupa nih kadang orang. Oke, jadi sekarang kita mau tumis bumbunya sambil nunggu yang tahunya jadi. Ini gampang, tinggal panasin wajan. Terus harusnya sih ini minyak ya, cuman di dekatku ada margarin, jadi ya anyway apa aja. Jadi ini udah ditumis margarinnya, kita masukin bawang putih. Oke, masukin bawang putih sampai wangi. Terus kita akan menumis. Oke, kita akan masukin jamurnya. Jamur apa, Rifa? Champignon. Sekarang, Terus berapa banyak? Mohon maaf. Ketutupan, Bang, mohon maaf. sekitar berapa ya itu ya? Udah. Setengah botol. Enggak, paling 5 sendok lah. Terus ini ntar dikasih, ya maizena ya.
maizena. Oh, makin kental dong. Iya dong. Kasih air dulu, kasih air. Rifka air matang. Jadi biasanya kan orang kalau masak itu suka udah kebelet masukin garam lebih awal. Padahal pada saat proses mendidih uap dari garamnya itu rasa asinnya tuh nguap. Jadi sebaiknya garam diberikan pada saat udah menjelang akhir kita mau matiin kompor. Kita sorry ada sugar ya 1 sendok makan teh, 1 sendok teh. Maizena belum? Maizena sesaat lagi. Saat lagi. Kalau gitu kaldu ayam. Dah. Nah, iya, kalau cocok. Wow. Dikit lagi sih kayaknya. Kok warnanya jadi hijau ya? Kayak luntur warna alaminya. Oh gitu ternyata. Jadi aslinya dia emang hijau, cuman kayak Gitu. Rifka, ini ada siapa? oh ini second mom. Bentar, jadi biasa ada Mbak Ina sama ada Mbak Sarti. Mbak Sarti ini adalah yang Dari lama, dari aku masih sekaba. Enggak, di perut 3 bulan. 3 bulan. terus biasanya yang masak ini apa aku? Orang merah. Ya. Oke, ini sudah dikukus. Terus aku kayak gimana cara memastikan dia udah ini agak sedikit ditarik dikit gitu. Nah, kalau udah tidak ada telur yang keluar atau ngerembes itu tandanya sudah matang menjadi tahu. Jadi sekarang tinggal Digoreng. Yeay. Nggak nyangka banget jujur bisa bikin tahu sendiri di rumah. Beneran nggak tahu kayak ternyata cuma kedelai doang sama telur dikukus. Guys. Ini mau diapain nih? Jadi Ini kan kalau kita buka potong. Jadi dia harus dibalik itu posisinya. Bisa nggak, Rif? Wow, keren, Rif. Keren. Wow. Panas ya? Banyak banget airnya. Ada airnya. Itu air apa? Itu air karena kukusan kali ya. Rif, panas lah, Rif. Ya, go. Ini belum bisa. Bentar. Wow. Berarti posisinya nanti kita balik lagi pas digoreng. Kita akan potong tahunya jadi 6 kali ya kalau posisinya seperti ini. Tapi teman-teman, ini aku mau ngasih tahu kenapa dia nggak cantik gitu loh. Bayamnya harusnya ada di posisi bawah karena tadi kita pakai bahan masaknya itu bahannya kayak gini nih. Ini terlalu tebel. Ambil aja. Harusnya tuh panas. Oh, masih panas. Nih, ini terlalu tebel. Jadi dia nggak nggak ngasih panas yang merata gitu. Oke. Jadi sebaiknya kita pakai beneran yang sesuai sama. Tapi ini tetap bungkus. stiff sih. Iya. Tetap boleh stiff. dibuka tuh, buka Kak. Gitu buka deh. Tapi tetap stiff. Wow. Tuh, gini tetap cantik sih. Oke, sekarang kita tinggal goreng aja, tinggal gorski. Nah, goreng. Kita goreng posisinya tapi jangan sampai hancur ya. Ini adalah butter tadi, mentega. Mentega kalau kalian nggak terlalu suka yang gurih-gurih banget. Gurih-gurih nyoy. Ada gurih-gurih yummy ya. Gorengnya nanti setiap sisi ya. Ya. Oke, ini setelah agak kecoklatan digorengnya, tapi harus hati-hati ya karena memang dia agak ringkih gitu. Mungkin salahnya kita tadi potongannya terlalu kecil, potongan ini terlalu kecil, jadi dia agak ringkih gitu loh. Harusnya Cukup ya segini? Satu lagi di atas. Di atas. Wow, nice. Nice. Tinggal dikasih. Ayo, waktunya berapa menit lagi ya? Aku lihat dulu jamnya. Wow, waktunya tinggal 3 menit lagi. Jadi ini udah jadi makanannya dan Alwin kesini akan menjadi tester. Seperti biasa, Saya juri.
Ininya apa aja? Kriterianya nggak kamu Terusin. Kriterianya ada Kemarin kan juga 2. presentasi. Presentasi dan rasa. Presentasi gimana? Oke, presentasinya Jangan deket. Jadi, ayo. abstrak. Abstrak namun Tapi warnanya sih bagus ya. Jadi teman-teman kulihat ini pakai warna merah bayamnya, jadi warna hijau. Bagus science. ya itu sains harus kita cari tahu tuh. Oke. Coba mungkin kalau ada yang tahu bisa cerita kenapa bayam yang merah ketika dimasak berubah menjadi hijau. Tapi jujur, aku nggak nyangka buatnya tuh cepet itu. Oke, kriteria ada 3 deh. Yang pertama adalah look, tadi udah. Rasa sama efisiensi Waktu. tas. Ya itu dah. Worth it gak waktunya? Worth it gak waktunya? Dan menurut aku ini, ya kita Udah, coba coba dulu. dulu ya. Iya. Oh iya. Aku pun belum nyoba lah. Oh iya? Kita emang juga menjadikan dia kelinci percobaan. Kalau ada apa-apa kan dia duluan. Iya. Ya. Tapi sih, coba dulu. Mas enak banget deh. Bayangin kalau ini adalah Chinese food biasanya dimakan di atas nasi yang panas. Kan ngomongnya dia tuh nasi yang panas. Panas. Wow. Ya ini kelamaan ngomongnya kan kita penasaran. Hidakannya sendok yang gede itu gak ada yang pakai kok. Ya. Tarusin dulu kak, tarusin dulu. Jujur aku kayak lagi nggak, aku kaget karena kamar Rifka dan Rania bisa buat makanan seenak ini. Enak banget, pasti kalian kasih nanti. Kalau aku suka banget. Enggak, kalau menurut aku gini, Allah. tofunya enak kan? Yeay! Untuk rasa kontennya 10. Yeay! Karena menurut aku ini yang lucunya. Jadi si tofunya itu tuh manis. Iya. Karena dari si soynya. Aku pengen nyobain soynya, emang udah manis atau belum? Udah. Manis banget emang. Oh iya, jadi memang sebetulnya kalau kita lihat di resep seharusnya tuh susu kedelainya tuh plain. Plain. Tapi dulu di rumah aku tuh pernah bikin karena nggak ada yang plain, bikinnya yang manis. Nah, kenapa ya aku tetap pakai yang manis? Oh lapar ya bang. Karena Aku yang- sausnya ini ternyata rasanya asin, jadi komplemennya enak. Iya, banget. Itu maksud aku, jadi tofunya manis banget. Nggak manis banget sih, manis aja. Dan bumbunya asin dari saurinya dan saus Dari saus tiramnya. dan juga dari penambah rasa asinnya itu, jadi kayak senciping kalau Jadi katanya. memang harus dipakein bumbunya kan, jadi Iya, kayak dia betul. nggak sendiri-sendiri gitu. Kalau boleh saran nih, ini jujur aja honest review, kayaknya si jamurnya ada rasa kalengnya. Kalau menurut aku beli jamur yang biasa aja, Yang fresh gitu yang ya. fresh, yang di plastik, yang di pasar itu. Jadi Iya, untuk iya. kalian yang mau pesen, mendingan jamur beneran Fresh aja. fresh. Nama jamurnya si Meiji ya. Kalau Iya. kita kan pakai jamur kancing atau champignon ini. Jadi mungkin bukan kombinasi yang emang di. Tapi untuk aku orang Iya, suka enak jamur, kan enak jamurnya? banget. Oh enak ya. Cuman ada rasa kennya, Oh jadi nggak rasa kaleng. Jadi nggak perlu soal tipenya apa. Tipenya tapi- nggak ngaruh, ini udah Oke. enak banget. Siap. Tapi untuk aku yang suka banget jamur sih sangat enak. Dan dari efisiensi waktu menurut aku ini untuk 30 menit, walaupun padat banget tadi 30 Padat menit banget karena ngukusnya sih ya. ngukus yang agak lama. Tapi menurut aku ini sangat worth it, apalagi ini gampang banget, cuman telur, soy, terus bayam udah dikukus guys. sama jujur, bumbunya. jujur nggak nyangka, jujur nggak nyangka. Jujur. Oh ini kan gede ya di sini. Jujur nggak nyangka. Sampai di. Hey. Sampai Aku tuh gini loh. mikirnya kayak cuma segini. Saking aku lagi nyari Ternyata gede. TikTok. Guys jujur nggak nyangka karena kayak beginner kayak gue pasti kaget deh bisa bikin kayak gini. Iya karena ini tuh kayak makanan restoran beneran kan. Iya kayak apa sih? Ya. Ini kalau kalian lagi ngedate terus kayak aku bisa masak loh, padahal kalian masak nasi goreng aja masih suka gosong. Bikin ini. Nggak akan gosong. Nggak akan gosong. Gosong. Nggak akan gagal karena emang seenak itu. Dan Ya udah gitu ya. Gitu. Oh, sekarang nilainya nilai untuk presentasinya bagus, rasanya 10, Oke. dan efisiensi waktu 9 lah. Rada padat sih, 8 lah. Enggak, 8,85. Padahal di jurinya gue minta dikurangin. Aneh banget. Ya, Total untuk aku keseluruhan adalah 9, 10 sama 8,85. 27, 8,5. 27,8,5. 278,5. Wow. Wey. Jadi loh.
Iya. 27,5. Oh ya, 78,5. 27,8. Astagfirullah. Dan lu Iya. sekian lah Oh, tuh ya. oh gimana nih kalau misalnya anak kosan menurut kakak ada yang bisa dirubah nggak yang lebih murahnya? Lebih murahnya sebetulnya ini Ini bahan-bahannya semua murah. sederhana kan. Dan ini tadi Susu kita kedelainya nggak usah yang, ya ini kan bisa beli di. Enggak, ini murah. Iya masih Ini bisa murah. beli supermarket. Kalau enggak ya kalau mau ke pasar ya bisa beli yang tadi kita ngobrol sama Mbak, katanya di pasar tuh ada susu kedelai yang bener-bener baru di Peras. baru jadi gitulah, baru jadi dan itu katanya juga harganya yang murah dan ini bisa ya langsung buat 3 kali makan karena ini aja baru setengahnya loh, kita belum naruh Adonannya. Banyak banget, guys. masih banyak lagi. Terus apa namanya kalau misalnya jamur penggantinya nggak ada? jamur Apa murah ya jamurnya? jamur lebih murah daripada kalau mau cari daging kan. Iya. Iya sih. Ini nggak ada dagingnya tapi rasanya. Tapi kayaknya pun kalau misalnya nggak ada jamur, cuman mau nyari bumbunya aja, I Ya think it's cukup okay. tanpa jamur nggak Dan apa-apa. karena kan kayak iya, saya memakan bumbunya sama nasi juga enak gitu ya. Terus bawang putihnya jangan terlalu halus Cincang. karena enak. Untuk ada krok-krok. tetap- Yaudah, itu aja. Jangan ditol lagi deh. Yaudah, pokoknya kita udah selesai hari ini, nilainya bagus buat teman-teman mau cobain silakan karena ini Harganya easy, terjangkau. harganya murah dan sehat nih karena ini kan kedelai, bayam. Kalau misalnya kalian mau less sugar atau less garam ini juga bisa diakalin lah dengan itu semua. Iya. Ya, Ya udah, aku mau lanjutin tapi nanti. Thank you so much udah nonton. Jangan lupa untuk Like, subscribe, and comment, and notifikasi bell. iya, dan kalau kalian mau nemuin kita di Instagram, kalian udah buat ini, bisa kalian tag di Tania Raimina. Rifka Masita yang nggak pernah aktif. dan Alwin Kamil. Jadi iya. Oke, DM aja dia terus. Oke, itu aja semuanya dan kasih ide buat di episode Iya, selanjutnya. yang mau Bahannya coba, apa? Bahannya apa? Bisa Oke. DM ke Alwin. Oke? Dan ke aku atau komen di bawah. Ya, oke. See you guys on another day with another K. Bye, family.